Hai semua, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku ya. Di video kali ini aku mau bikin risoles raw good sayur. Ini bahannya ekonomis aja tapi rasanya enak banget ya. Dan bikinnya juga ini gampang. Dan aku juga mau bagiin tips nih biar kulit yang kita bikin ini nggak cepet sobek dan lentur. Dan untuk satu resep ini dapatnya lumayan banyak banget dan bisa banget dijadikan untuk frozen food. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini aku sudah siapkan kentang yang sudah aku potong-potong kecil seperti ini, dan aku juga siapkan wortel yang sudah dipotong kecil juga. Nah, untuk kedua bahan itu aku sudah rebus dulu ya. Lalu ada daun bawang dan daun seledri secukupnya, lalu ada susu cair 300 ml, dan untuk bumbu yang lainnya ini ada kaldu ayam bubuk 2 sendok teh, 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh merica bubuk. Lalu untuk aromatiknya di sini aku pakai setengah buah bawang bombay dan 4 siung bawang putih ya. Oke, langsung aja di sini aku siapkan teflon ataupun wajan. Kita tambahkan secukupnya margarin. Di sini aku pakai margarin, fungsinya biar lebih harum dan gurih nanti rasanya ya. Tapi aku tambahkan juga sedikit minyak goreng. Lalu kita masukkan untuk bawang putihnya ya. Kalau margarin dan minyaknya sudah panas, lalu kita tumis dulu bawang putihnya sampai harum. Nah, kalau udah harum, kita masukkan juga untuk bawang bombaynya, lalu kita tumis sampai matang ya. Nah, kalau udah matang seperti ini, selanjutnya kita tambahkan susu cair. Ini aku pakai dari 1 saset susu denkau yang diberikan air 300 ml ya. Lalu kita masukkan untuk kaldu ayam, merica, dan gula pasirnya. Lalu kita aduk sampai tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, kita masukkan aja kentang yang sudah direbus. Dan kenapa harus direbus dulu? Fungsinya biar saat memasaknya ini tidak terlalu lama ya. Dan kita masukkan juga untuk wortel yang sudah direbus juga. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata. Dan aku juga tambahkan setengah sendok teh pala ya. Tapi kalau nggak ada atau kalian nggak suka, boleh di skip aja. Dan ini kita masak sampai menyusut. Dan kalau udah menyusut untuk cairan susunya, selanjutnya kita masukkan aja untuk daun bawang dan daun seledrinya. Ini tuh yang bikin si isiannya itu lebih enak dan harum banget ya. Kalau kita pakainya lebih banyak juga lebih enak, tapi disesuaikan lagi dengan selera. Selanjutnya, karena ini udah mulai menyusut, aku tambahkan di sini ada larutan tepung terigu. Ini aku pakai dari 2 sendok makan tepung terigu dan diberikan air secukupnya. Ini fungsinya untuk pengikat si isiannya ya, biar tidak buyar saat diisikan. Jadi dia itu lebih ngeset nanti saat diisikan ke kulit risolnya. Lalu ini kita masak aja sampai tercampur merata. Dan ini udah mateng untuk isiannya. Ini enak banget ya, jangan lupa dikoreksi untuk rasanya. Dan ini kita angkat aja dan kita dinginkan sebelum kita isikan ke kulit risolnya ya. Langkah selanjutnya di sini aku mau bikin untuk kulit risolnya. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu. Lalu aku juga pakai 20 gram tepung tapioka. Lalu untuk bumbunya di sini ada 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh susu bubuk ya. Ini aku tambahkan susu bubuk biar lebih gurih. Lalu kita aduk dulu bahan keringnya. Selanjutnya aku tambahkan 1 butir telur ayam. Lalu untuk telurnya ini mau aku agak kocok-kocok dulu ya. Ini biar lebih tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan air putih. Dan kalau kalian mau hasil kulitnya lebih gurih, bisa diganti dengan susu cair full cream ya. Lalu ini kita masukkan aja bertahap airnya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Dan di sini aku aduknya menggunakan whisker aja. Kalau kalian ngadonnya banyak bisa menggunakan mixer ya.
Jadi untuk resep ini kalau mau lebih banyak hasilnya bisa dikalikan aja nanti. Dan untuk resep lengkapnya seperti biasa aku sertakan di deskripsi box ya. Nah kalau udah tercampur merata untuk adonannya, terakhir kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Ini kita aduk lagi sampai adonannya ini halus ya dan tidak ada tepung yang menggumpal. Di sini juga untuk tips biar kulitnya ini lentur dan tidak mudah robek. Di sini kita diamkan selama 30 menit untuk adonannya. Nah, kalau udah 30 menit ini kita udah bisa pakai ya. Kenapa harus didiamkan dulu? Agar si glutennya ini dia keluar ya. Dan itu yang bikin si kulitnya itu nanti lentur. Nah sebelum kita cetak ini aku saring dulu dan aku pindahkan ke wadah. Lalu ini udah bisa kita pakai ya. Atau tips lain bisa juga ya, untuk cairannya itu gunakan air hangat. Oke langsung aja di sini untuk mencetaknya aku pakai wajan atau teflon yang bentuknya kayak gini. Jadi ini tuh nanti tinggal dicelupin aja ke adonan. Dan ini untuk isian risolesnya ya yang udah kita buat tadi. Langsung aja kita panasin dulu untuk teflonnya, tapi sebelum itu kita olesi dulu menggunakan minyak goreng dan aku basahi menggunakan tisu ya. Kita olesi tipis-tipis. Dan kalau teflonnya udah panas, kita celupkan aja ke adonan. Ini untuk wadahnya juga ini udah satu set dengan teflonnya ya. Dan kalau ada yang bolong-bolong di bagian tengah tinggal ditambah aja dengan adonannya. Dan kalau sekiranya kulitnya itu udah mateng, ini tinggal kita lepas aja. Dan kita lanjutkan, kita celupkan untuk teflon ke adonannya. Jadi nanti dia itu otomatis nempel ke adonannya ya. Dan enaknya kalau pakai teflon kayak gini, tipisnya itu sama ya. Jadi dia itu enggak terlalu tebal dan enggak terlalu tipis juga. Nah ini untuk hasil kulitnya, ini aku remas-remas, hasilnya dia itu lentur, gak mudah sobek. Dan untuk kulitnya juga ini tipis ya, tapi dia gak cepet sobek. Dan di sini juga aku mau langsung isiin aja untuk kulitnya ya. Jadi kita nyambi sambil bikin kulit, sambil kita ngisi, biar kita cepet juga beresnya. Nah ini untuk hasilnya, kalau misalkan agak susah dilepas tinggal kita selipin atau pakai pisau ataupun scraper ya untuk bagian pinggirannya. Kita berikan secukupnya aja atau sesuai selera, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Dan untuk cara melipatnya juga seperti di video ya. Dan sebelum itu kita balikan juga untuk kulitnya. Jadi untuk bagian yang atas pas kita ngedadar itu kita simpan di bagian dalam ya. Nah ini hasilnya setelah kita isi, ini dapatnya lumayan banyak banget. Dan ini udah bisa kita balur menggunakan tepung panir. Nah ini tepung panirnya juga aku udah siapkan. Lalu untuk balurannya aku gunain ini ada sisa adonan ya. Ini kira-kira ada sekitar 50 milian. Lalu aku tambahkan juga putih telur. Di sini aku pakai 2 butir. Lalu ini kita kocok aja sampai cairannya ini tercampur merata dan encer kayak gini ya. Tapi kalau kalian mau gunain balurannya menggunakan full tepung terigu yang diberikan air juga boleh-boleh saja. Ini aku pakai putih telur, fungsinya biar nanti si balurannya ini tidak terlalu tebal. Dan langsung aja kita pindahkan untuk risolnya, masukkan dulu ke tepung basah. Dan kalau udah terbaluri oleh cairan basahnya, lalu kita pindahkan ke tepung panir. Pastikan semuanya terbaluri dengan tepung panir ya, sambil agak ditekan-tekan aja biar lebih menempel. Nah ini hasilnya ya, ini dapatnya lumayan banyak banget. Sini aku mendapatkan 27 piece ya, dengan modal 250 gram tepung terigu. Tapi ini ukurannya juga lumayan besar-besar juga untuk risolnya. Nah ini untuk risolnya juga mau aku masukkan ke dalam box karena aku mau simpan dan stok untuk di freezer ya. Jadi kalau misalkan lagi pengen tinggal digoreng aja. Dan kita simpan di wadah tertutup kayak gini, ini bisa tahan sampai 1 bulan ya.
Lalu ini keesokan harinya, di sini aku mau goreng dan untuk risolnya juga ini, dalam keadaan setengah beku gitu. Jadi aku keluarin dulu kurang lebih selama 15 menit sampai setengah jam dari freezer. Lalu ini kita goreng aja di minyak panas. Dan untuk tips ngegoreng risol itu kita goreng di minyak yang benar-benar panas. Tapi kalau misalkan dalam keadaan beku kita gorengnya itu dalam minyak yang benar-benar panas. Nah, kalau misalkan udah masuk si risolnya digoreng di api sedang aja ya. Dan goreng risol itu cukup satu balik aja, jangan sampai dibolak-balik biar nggak terlalu menyerap minyak. Lalu kalau udah mateng, ini tinggal kita angkat aja dan hasilnya warnanya juga ini cantik ya. Dan ini kita tiriskan dulu. Dan di sini aku mau sajikan aja untuk risolnya ya. Di sini aku nggak goreng semua, aku cuman goreng beberapa aja buat cemilan. Dan aku juga sajiin pakai saus dan mayones. Nah, ini dia hasilnya ya setelah digoreng. Bisa juga disajikan dengan rawit hijau, tapi sesuai selera ya. Dari tampilannya aja ini udah menarik ya. Nah, sekarang aku mau cobain untuk risolnya. Ini luarnya bener-bener crispy banget ya. Nah, sekarang aku mau coba belah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita belah risolnya. Nah, ini dia hasil bagian dalamnya. Jadi teksturnya itu kulitnya itu tipis tapi full dengan isian. Dan untuk risolnya juga ini tidak bocor sama sekali ya. Nah, untuk rasanya itu dia gurih, creamy dan ada rasa manisnya juga. Dan tinggal kita cocol aja pakai mayones dan saus kalau pengen pedas. Ini untuk rasanya benar-benar enak banget ya, kalian wajib cobain. Dan cukup sampai sekian, semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga untuk loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku ya. Dan selamat mencoba, semoga berhasil.